Angkatan 11 Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Lulus Tianingsih dari SMP Negeri 1 Demak. Saya Astidia Apriliani dari SMP Negeri 2 Dempet. Saya Anita Kenandri dari SMP Negeri 2 Karanganyar. Saya Maya Lufa dari SD Negeri Merak 1 Dempet. Kami akan mempraktekkan praktek coaching supervisi akademik modul 2.3. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Lulus. Selamat siang, Bu Asti. Ada apa ini? Bu, saya kan akan melaksanakan proses coaching bersama Ibu Anita. Nah, saya membutuhkan Ibu Lulus untuk mengamati proses coaching yang kita lakukan. Oh, baiklah. Kira-kira kalau saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Asti, bolehkah? Boleh Ibu Lulus. Untuk persiapan coachingnya, saya rasa Bu Asti sudah mempersiapkan dengan betul-betul nih. Kira-kira untuk rubrik penilaian atau apa saja yang akan saya nilai, kira-kira apa Bu Asti? Baik, pastinya harus sesuai dengan prinsip coaching ya, Bu. Seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Selain itu, proses coaching harus sesuai dengan kompetisi coaching, yaitu hadir penuh, mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan berbobot. Nah, dan coaching ini harus sesuai dengan alur tips. Oh, gitu. Baiklah. Untuk 3 kompetensi tadi, kira-kira yang akan dikembangkan oleh Bu Asti apa? Dari 3 kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot nantinya akan bisa menemukan solusi bagi coaching yang akan coaching. Berarti untuk pertanyaan berbobot ya yang akan dikembangkan oleh Bu Asti gitu. Kira-kira untuk indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Asti apa? Yaitu yang menjadi indikator pencapaian dari proses coaching ini adalah terlaksananya coaching sesuai dengan alur kita, dan kemudian nantinya coach akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang coaching. Oke, sepertinya sudah persiapan sudah matang sekali deh. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dengan Bu Anita ya. Semoga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Asti, sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Anita mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Selamat melaksanakan coaching, semoga lancar dan sukses ya Bu Anita ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Asti. Selamat siang Ibu Anita. Selamat siang Bu Asti. Mau cerita apa nih dengan Anita? Dalam kondisi masih sibuk, Bu Anita menyempatkan diri untuk menemui saya. Gini Bu Asti, saya punya permasalahan. Setiap pembelajaran saya, kebetulan saya kan mengajar matematika. Setiap pembelajaran matematika itu ada satu anak namanya Putra. Itu sering tidak ikut pelajaran saya. Akhir-akhir ini sering tidak ikut pelajaran saya. Jadi setiap ada hari itu ada jadwal matematika, pasti anak tersebut, bukan pasti ya, tapi seringnya itu tidak masuk. Atau misalnya hari itu masuk pun si Putra itu pas jam pertama ada, jam pelajaran IPS ada, tiba-tiba pas jam matematika tiba-tiba hilang. Baik, karena waktu kita singkat ya Bu ya, tujuan dari kita atau pembicaraan kita ini apa nih? Saya berharap dengan kita ngobrol-ngobrol Bu Asti, saya pengen mendiskusikan ini untuk mencari solusi dari permasalahan saya tadi. Kira-kira Ibu sudah meneliti tidak kenapa anak ini seperti tidak ingin mengikuti pembelajaran? Karena kebetulan beberapa hari ini juga anaknya tidak ikut pelajaran saya, pas masuk juga pas saya juga ada jam lain, jam di kelas lain, jadi saya belum sempat ketemu anaknya.
Tapi saya sudah tanya temannya juga tidak tahu. Kemudian juga saya tanya guru matematika sebelumnya, karena hubungannya dengan matematika ya. Saya tanya guru di kelas 8-nya, gurunya juga bilang kalau sering seperti itu Bu, pada waktu pelajaran matematika. Jadi saya menyimpulkan apa anak ini tidak suka matematika seperti itu. Apakah sudah dikomunikasikan dengan wali kelasnya Ibu? Ya kebetulan sudah saya komunikasikan, sudah saya sampaikan kepada wali kelas. Cuman mungkin wali kelasnya belum sempat ketemu sama anaknya. Melalui penyelidikan Bu Anita tadi seperti bertanya ke guru matematika sebelumnya dan juga teman-temannya tadi ya Bu ya. Menurut Ibu apa penyebab dari anak ini kok tidak ingin mengikuti matematika? Ini Bu, sebelumnya tadi saat saya komunikasi dengan wali kelas, gitu ya, saya ingat. Saya tanya, gitu saya sampaikan anak ini sering nggak masuk pada jam saya. Kemudian saya ingat itu ada salah satu guru yang menyampaikan, loh kalau pelajaran saya masuk terus Bu. Itu mapel yang lain ya? Ya, mapel olahraga Bu. Oh, mapel. Ya. Kalau olahraga hadir. Iya lah, itu katanya gurunya, gitu, guru olahraga. Katanya bagus olahraga, bahkan berprestasi. Kemarin katanya mewakili sekolah untuk Kopda apa itu 2SN gitu. Malah berprestasi di pelajaran yang lain gitu. Berarti itu kan kalau menurut saya apa itu memang anak tersebut suka yang gerak-gerak gitu Bu, yang beraktivitas gitu. Itu berdasarkan penyelidikan itu anak tersebut apakah suka yang tipe gerak-gerak gitu ya. Jadi apa yang bisa Bu Anita lakukan supaya anak itu bisa menyukai pembelajaran yang Anita mapel matematika seperti anak itu menyukai pembelajaran olahraga. Ya, ya Bu ya. Tadi kan saya sudah bilang bahwa anak itu kemungkinan memang lebih suka aktivitas tinggi gitu ya. Kebetulan nanti materi berikutnya matematika itu kan ada Pitagoras. Jadi nanti rencananya untuk pembuktiannya biar anak aktivitasnya tinggi, saya akan menyuruh anak tersebut dalam kelompok mungkin ya untuk membuat, jadi biasanya untuk pembuktiannya itu kan biar lebih aktif gitu, saya minta anak itu untuk membuat layang-layang. Kemudian kan memang anak putra apalagi yang laki-laki ya itu ini suka membuat layang-layang. Dari situ kan aktivitas anak tersebut bisa aktivitasnya tinggi, kemudian mereka dengan teman-temannya itu juga bisa membuktikan Pitagoras. Baik, untuk putra sendiri memang Anda punya teknik tersendiri untuk anak-anak seperti itu ya. Ya. Apakah semua anak akan diperlakukan hal yang sama Bu, dalam pembelajaran? Semuanya membuat layang-layang atau seperti itu? Ya tentunya tidak semuanya sama ya Bu ya, apalagi buat layang-layang kan tidak semua anak bisa atau semua anak suka, terutama anak perempuan. Ya ini nanti yang akan saya rencanakan, jadi dibedakan atau istilahnya berdiferensiasi gitu ya Bu ya, berdasarkan gaya belajar yang mungkin si putra atau dengan teman-teman yang lain ada yang gaya belajarnya kinestetik atau yang lebih aktivitasnya tinggi, ada yang visual, ada yang audio seperti itu. Jadi mungkin hal itu diharapkan bisa mengatasi permasalahan pajak putra seperti itu. Selain itu apa yang akan dilakukan Bu Anita selain upaya itu? Ya karena beberapa kali kan anak tersebut tidak ikut pelajaran saya, otomatis itu kan sebenarnya suatu kesalahan lah ya. Maksudnya tidak memenuhi kesepakatan kelas karena kan anak harus hadir. Nah itu rencana saya akan minta bantuan ke wali kelas itu ketemu dulu Bu, sebelum saya mulai untuk tadi rencana saya tadi yang pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin ketemu anak tersebut, ingin mungkin istilahnya melakukan ngobrol-ngobrol dengan menggunakan ketiga restitusi biar anak tersebut tidak merasa bersalah. Ini setelah dipanggil kan seolah anak tersebut salah, jadi biar tidak merasa bersalah, bisa mengembalikan identitasnya, kemudian bisa kembali ke kelas dengan rasa percaya diri. Bagus sekali upaya yang rencana dan juga upaya yang akan dilakukan. Baik, setelah perbincangan singkat kita ini tadi, apa yang Anita rasakan atau simpulkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, tadi secara dari obrolan kita ya Bu Asti,
sebenarnya sudah ada di sini, sudah ada di pikiran, cuma tidak masih bingung juga. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, ada beberapa nanti yang dekat yang akan saya laksanakan. Yang pertama tadi saya akan bertemu dengan anak tersebut terlebih dahulu, biar anak tersebut juga bisa kembali ke kelas dengan kepercayaan diri. Kemudian setelah itu saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi biar untuk memfasilitasi anak dari saya belajar dari segi saya belajar, kemudian kontennya dan luar biasa sekali. Kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan upaya atau solusi tersebut? ya karena butuh waktu persiapan ya untuk merancang pembelajaran tersebut, kira-kira butuh ya 2 hari, dan mungkin harus ketemu anaknya juga, mungkin minggu depan lebih efektif saya akan Anita, semoga apa yang Bu Anita ingin lakukan semoga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga Putra sebagai peserta didik Bu Anita bisa mengikuti pembelajaran Bu Anita dengan menyenangkan, dengan senang, ikhlas. Semoga Bu Anita kedepannya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan baik. Terima kasih Bu Asti sudah menemani saya ngobrol-ngobrol sehingga sampai kita mendapatkan solusi seperti ini. Nanti setelah saya melaksanakan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Asti ya. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Asti. Waalaikumsalam Ibu. Wah, ini baru selesai ya proses coachingnya ya. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu Asti setelah melakukan proses coaching? Perasaan saya lega itu ya. Kemudian alhamdulillah proses coaching bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Alhamdulillah ya, coaching bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kompetensi dari coaching sendiri juga terpenuhi ya. Kira-kira ini tadi sesuai dengan catatan saya, Bu Asti sudah present ya kan, hadir penuh, kemudian juga Bu Asti sudah mendengarkan aktif, juga sudah menemukan beberapa kata kunci yang akhirnya dapat menggali berbagai pertanyaan berbobot sehingga dapat membantu coach di sini Bu Anita ya kan untuk menemukan atau menemukan solusi permasalahan dari yang dihadapi oleh Bu Anita. Kemudian untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Asti? Baik, Bulus, luar biasa sekali. Saya akan lebih mengembangkan dalam kompetensi dalam hal alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi tanya jawab ini. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan alur tirta ini dengan baik dan juga bisa menerapkan di sekolah saya dengan rekan sejawat saya mengenai proses belajar ini sesuai dengan alur tirta. Oke, harapan yang sangat luar biasa sekali ya Bu Asti. Semoga Bu Asti bisa lebih mengembangkan alur tirta, lebih banyak berkembang lagi dengan rekan sejawatnya, mengembangkan proses coaching dengan alur tirta, dan juga dapat membantu rekan sejawatnya untuk menemukan berbagai solusi dan permasalahan yang ada dalam sekolahnya Bu Asti. Mungkin kedepannya selalu lancar ya Bu Asti, deh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Asti.